Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Zar Oktazar Hasibuan. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi gerbang logika. Oke, kita langsung aja masuk ke poin yang pertama, latar belakang. Nah, perkembangan teknologi komputer telah membuat ruang batas perangkat lunak dan perangkat keras semakin sempit. Komputer sebagai sistem tidak dapat dipahami tanpa memahami kedua aspek tersebut. Kalau dalam dekade sebelumnya, rangkaian logika digital dianggap perlu dipahami hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat keras komputer. Kini disadari bahwa pemahaman rangkaian logika digital juga merupakan keharusan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak atau program komputer. Nah, oke, kita masuk poin yang kedua, rumusan masalah. Nah, dalam makalah ini yaitu bagaimana cara mempelajari dan memahami gerbang logika mengenai fungsi-fungsi khusus, misalnya AND, OR, NAND, NOR, NOT, atau XOR. Nah, masing-masing gerbang logika mempunyai perilaku proses yang berbeda. Perbedaan ini dapat ditunjukkan dengan kombinasi keluaran yang digambarkan dalam tabel kebenaran, yaitu truth table. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga itu adalah tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini agar mahasiswa, penulis, dan pembaca dan mengetahui konsep dasar rangkaian gerbang logika sehingga mampu membuktikan kebenaran dan dari masing-masing tabel kebenaran gerbang logika dan mampu menjelaskan perbedaan atau ciri khas dari setiap gerbang logika. Oke, kita lanjut dari pembahasan tersebut adalah gerbang logika dasar logic gates. Gerbang-gerbang logika dasar adalah sebuah elemen dasar yang dibentuk menjadi sebuah rangkaian digital yang memiliki satu kesatuan dari beberapa gerbang-gerbang logika dasar yang bentuknya berfungsi untuk memproses sinyal digital. Suatu fungsi logika atau operasi logika adalah hubungan antara variabel. Nah, variabel binar pada masukan dan variabel binar pada keluaran. Nah, dari satu rangkaian digital yang mengikuti hukum aljabar boolean, di dalam aljabar boolean, semua hubungan logika antara variabel-variabel binar dapat dijelaskan oleh tiga operasi logika dasar, yaitu operasi NOT, yaitu adalah negasi, operasi AND adalah konjungsi, yang terakhir adalah operasi OR, disjungsi. Nah, operasi-operasi tersebut dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu tabel fungsi atau tabel kebenaran, yang menunjukkan keadaan semua variabel masukan dan keluaran untuk setiap memungkinkan, dan simbol rangkaian untuk menjelaskan rangkaian digital, dan terakhir persamaan fungsi. Oke, kita lanjut. Di sini adalah penjelasan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan tabel kebenaran. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut jenis-jenis gerbang logika. Nah, saya jelaskan dulu di sini gerbang-gerbang logikanya. Yang pertama itu adalah gerbang logika dasar AND. Yang saya sudah sebutkan tadi, ada 7 jenis-jenis gerbang logika yang di atas. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah,
gerbang logika dasar N, gerbang N ialah gerbang dasar logika yang mempunyai dua input, saluran masukan dan dua saluran keluarnya. Di mana gerbang N ini saat diproses membentuk fungsi keluaran biner yang mengikuti kondisi pada input masukannya saat diproses yang memiliki konsep kerja dari N, ini dengan keadaan keluaran berlogikakan satu jika kedua inputan tersebut berada dalam kondisi satu. Selain itu, maka keluaran maka keluaran akan berada pada kondisi 0. Nah, jadi seperti ini ekspresi booleannya, yaitu adalah Z sama dengan A N B. Nah, berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang N. Nah, jadi seperti ini simbol gerbang N. Teman-teman bisa lihat di sini adalah N, di sini A, B. Ini adalah outputnya, keluarannya Z. Di sini di sisi kanan, teman-teman bisa lihat juga di sini adalah tabel kebenaran dari gerbang N. Teman-teman bisa lihat di sini adalah masukan, di sini adalah keluaran. Oke, kita lanjut ke yang kedua, gerbang logika dasar OR. Nah, gerbang OR adalah gerbang logika dasar yang memiliki dua buah saluran input dan dua buah saluran output yang memiliki aturan kerja yang hanya berkondisi output dengan nilai 0 jika kedua inputnya sama-sama memiliki nilai 0. Jika kondisi inputannya berada dalam keadaan satu, keduanya atau salah, satunya bernilai 1 pada inputannya, maka hasil keluarnya adalah berlogikakan 1. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita ekspresi booleannya itu adalah Z sama dengan A or B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah simbol atau simbol gambar. Ini A, B, ini adalah OR, ini adalah outputnya. Nah, di sini adalah tabel kebenaran dari gerbang OR. Teman-teman bisa lihat. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke gerbang logika dasar NOT. Nah, oke, kita lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOT biasanya disebut juga sebagai gerbang inverter, yang merupakan gerbang logika yang sangat mudah diingat karena gerbang ini hanya memiliki satu input masukan dan satu output keluaran yang akan selalu menghasilkan logika berkebalikan dengan input masukan. Jika inputan berada pada kondisi 1, maka outputnya dalam keadaan 0. Akan terus seperti itu karena kondisinya gerbang ini berkebalikan dengan input dan outputnya. Nah, ini di sini ekspresi booleannya adalah X sama dengan bukan not A. Teman-teman bisa berikut adalah simbol tabel kebenaran gerbang NOT. Nah, di sini adalah simbol gerbang NOT. Di sini adalah di sisi kanan adalah tabel kebenaran gerbang NOT. Oke, bisa dipahami yang sudah saya jelaskan di atas. Oke, kita lanjut ke operasi logika NAND. Nah, operasi NAND merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar N dan NOT. Masukan terdiri dari dua atau lebih variabel mulai dari A, B, dan satuan variabel keluaran Q. Nah, variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1. Ekspresi booleannya adalah Q sama dengan A N B atau bukan A N B. Nah, jadi seperti ini. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran NAND. Sini adalah simbol dan sisi kanan ada tabel kebenaran. Oke, udah paham, udah jelas. Kita lanjut ke operasi logika NOR. Nah,
Operasi NOR merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar OR dan NOT. Masukan terdiri dari dua atau lebih variabel mulai dari A, B, dan satu variabel keluaran Q. Variabel keluaran akan berlogika satu hanya jika semua masukan dalam keadaan 0. Ekspresi booleannya Q sama dengan A NOR B atau bukan NOT A OR B. Nah, berikut adalah simbol-simbol dan tabel kebenaran NOR. Nah, di sini adalah simbol tabel kebenaran NOR, dan di sisi kanan saya sudah membuat tabel kebenaran NOR. Operasi logika XOR. Nah, operasi eksklusif OR biasanya disebut dengan SOR, menghubungkan dua masukan variabel A dan B serta memiliki satu variabel keluaran Q. Ekspresi booleannya Q sama dengan A XOR B. Nah, di sini berikut adalah simbol dan tabel kebenaran XOR. Di sini adalah simbolnya, dan di sisi kanan adalah tabel kebenarannya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah operasi logika XNOR, dan operasi eksklusif NOT OR biasanya disebut dengan XNOR. Nah, itu ya teman-teman. Menghubungkan dua masukan variabel A dan B serta memiliki satu variabel keluaran Q. Nah, ekspresi booleannya itu adalah Q sama dengan A XNOR atau bukan SOR B. Nah, simbol XNOR, dan di sisi kanan adalah tabel kebenaran XNOR. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, yang pertama ini adalah F sama dengan ABC SOR ABC SOR AB, dan di sini saya mengerjakannya simbol ini menggunakan website Logically. Dan di sini adalah label yang saya sudah buat untuk mempermudah membuat simbol ini ya teman-teman. Nah, ini adalah A, B, C ya, seperti ini A, B, C. Nah, ini adalah saklar yaitu bernama toggle switch. Saya buat 3 saklar karena di sini adalah A, B, C. Dan di sini saya akan menggunakan NOT untuk mendapatkan AB, untuk menggunakan gerbang NOT, dan di sini adalah gerbang N untuk mendapatkan C. Nah, untuk selanjutnya ekspresi kedua ini adalah ekspresi 1 yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah ekspresi 2 menggunakan gerbang NOT untuk mendapatkan C, dan gerbang N untuk mendapatkan AB dan C. Nah, itu untuk ekspresi yang kedua ya teman-teman. Dan yang ekspresi ketiga ini adalah AB. Nah, itu adalah menggunakan gerbang NOT untuk mendapatkan AB. Ini ya teman-teman, gerbang NOT. Nah, ini untuk mendapatkan AB. Yang terakhir gerbang N untuk menggabungkan A dan B. Nah, sekilas seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah menggunakan gerbang SOR. Nah, gerbang XOR ini adalah untuk menggabungkan 3 ekspresi yang ada di sini ya teman-teman, untuk menyalakan outputnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulannya itu adalah gunakan gerbang NOT untuk mendapatkan ABC, dan gerbang N untuk mengevaluasi, dan untuk gerbang N itu untuk mengevaluasi ABC. Di sini ABC, dan di sini ABC juga, dan AB, dan yang terakhir adalah gerbang SOR untuk menghubungkan dari ekspresi-ekspresi tersebut ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan ini adalah tabel kebenarannya dari contoh soal tersebut ya. Oke, nah berikutnya adalah contoh soal yang kedua, gerbang logika.
F sama dengan ABC XOR AB XOR B OR C. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuatkan simbolnya. Yang pertama adalah label, dan di sini membuat saklarnya toggle switch, dan ini adalah ini adalah ekspresi yang pertama adalah ABC. Nah, di sini untuk mendapatkan A, gerbang N, untuk mendapatkan A itu adalah gerbang N menghubungkan ABC. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk ekspresi yang pertama. Untuk yang ekspresi yang kedua itu adalah menggunakan gerbang NOT untuk mendapatkan B. Ini adalah ekspresi kedua untuk mendapatkan B menggunakan gerbang NOT. Nah, untuk gerbang N menghubungkan A dan B. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ekspresi yang ketiga, itu adalah gerbang NOT untuk mendapatkan BC. Gunakan gerbang ini plus itu OR ya. Mohon maaf teman-teman, ini adalah plus ini adalah OR. Nah, untuk menghubungkan BC. Jika teman-teman mau menemukan BC menghubungkan dengan gerbang OR. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, gerbang XOR ini adalah yang terakhir. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menghasilkan ekspresi 1, 2, 3 untuk digabungkan dengan gerbang XOR. Jadi akan seperti ini ya teman-teman, gambaran dari simbol contoh soal yang nomor 2 ini. Oke, untuk yang tabel kebenarannya, jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah A, B, C, not A, B, C, NaN, NOR, BC, dan di sini terakhir adalah outputnya. Jadi kesimpulannya itu adalah gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gates adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Nah, gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1. Jadi untuk memiliki 2 kodenya itu simbolnya yakni ya hanya 0 dan 1 ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronik seperti interthreads, circuit switch, atau IC. Berikutnya adalah dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang N, konjungsi, gerbang OR, disjungsi, gerbang NOT, negasi, gerbang NaN, negasi N, gerbang NOR, negasi OR, gerbang XOR, eksklusif OR, gerbang, dan yang terakhir adalah gerbang XNOR, eksklusif NOR. Jadi seperti itu ya teman-teman yang saya sudah sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian atau kurang enak didengar. Mohon maaf jika saya salah kata atau ada kata-kata yang kurang dienakan dari hati teman-teman. Mohon maaf, saya pamit. Cukup sampai di sini saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.